أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا. Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2024 dimulai. بالدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا. Upacara pada hari Selasa dalam rangka peringatan Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2024 siap dimulai. Siap lanjutkan. على الأيام شعار المجد لملتنا هو أول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا علم الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. أضحى الإسلام لنا دينا وجميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis as-sarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Para ustadz yang kami muliakan dan anak-anakku para santri yang kami cintai. Yang pertama terlebih dahulu sebagai orang yang beriman, selayaknya kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi yang segar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat luar biasa, yaitu adalah tentunya nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan kedua nikmat tersebut kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat yang lain, yaitu nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa hadir di lapangan ini melaksanakan salah satu agenda pesantren, dan ini menjadi agenda nasional di seluruh penjuru negeri di Indonesia ini, yaitu melaksanakan apel memperingati Hari Santri. Kemudian yang kedua, kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau kita kenal sebagai uswatun hasanah, atau sebagai pemberi suri teladan yang baik, suri teladan yang real, suri teladan yang jelas. Suri teladan Rasulullah ini dapat kita lihat pada sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa dimintakan syafaat oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu syafaat terhindar dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah, ke dalam surga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
para ustadz dan para santri yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Selasa tanggal 22 Oktober tahun 2024 kita mengadakan apel bersama, yaitu dalam rangka untuk memperingati Hari Santri. Oleh karena itu, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa atau bagaimana sejarah asal-usul Hari Santri tersebut. Sebelum kita menengok sejarah tersebut, terlebih dahulu kita mundur ke belakang, yaitu peran santri di dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Peran santri ini dimulai yaitu pada tahun 1826 yang diwakili oleh salah seorang ulama, salah seorang kiai, dan mereka ulama kiai tersebut mempunyai santri, yaitu yang kita kenal dengan Pangeran Diponegoro. Tidak hanya Pangeran Diponegoro, ada juga di Sumatera yang kita kenal dengan Tuanku Imam Bonjol. Mereka adalah ulama, mereka adalah mujahidin, mereka adalah kiai, mereka mempunyai santri, yang mana sebelum kemerdekaan bangsa Indonesia mereka telah lebih dahulu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda bersama para santri dan para rakyat. Mereka mengorbankan jiwa, raga, harta, yaitu dalam rangka untuk berjihad di jalan Allah, yaitu bagaimana bangsa Indonesia ini terbebas dari penjajahan kafir, yaitu bangsa Belanda. Kemudian setelah itu, setelah Indonesia merdeka, yang diproklamasikan atau diproklamirkan pada hari Jumat 17 Ramadan, hari Jumat 17 Agustus 1945. Kemudian setelah Indonesia dimerdekakan, merdekalah bangsa Indonesia. Tetapi perlu kita ingat, kemerdekaan bangsa Indonesia ketika itu belum seutuhnya, belum sepenuhnya. Masih ada penjajah-penjajah yang kemudian masuk. Di antaranya adalah kembali Belanda melakukan agresi militer di Indonesia. Dengan 6.000 lebih tentara Belanda masuk ke Indonesia. Di antaranya adalah melalui Surabaya. Ada juga yang melalui Yogyakarta. Kemudian ketika penjajah Belanda masuk ke Indonesia, terdengarlah informasi tersebut oleh para intelijennya Indonesia. Kemudian intelijen Indonesia melaporkan kepada Panglima tertinggi, Panglima militer, Panglima tentara Indonesia seketika itu, yaitu yang kita kenal dengan Panglima Besar Bintang 5 Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman bukan hanya Panglima militer, bukan hanya Panglima tentara, Panglima ABRI. Kalau sekarang mungkin Panglima TNI. Beliau jenderal yang bintangnya 5. Selain beliau, setelah beliau tidak ada yang jenderal bintang 5, kecuali satu lagi, yaitu Jenderal Besar Soeharto. Kemudian mengetahui informasi tersebut, segera Jenderal Sudirman, seorang yang rajin beribadah, tidak pernah meninggalkan wudu dan selalu melaksanakan sholat tepat waktu. Ketika beliau bergerilya di Tandu, tidak pernah lepas dengan wudunya, tidak pernah lepas dengan sholat tepat waktu. Beliau seorang alim, seorang ulama juga. Kemudian juga beliau adalah seorang jenderal. Beliau segera melaporkan informasi tersebut kepada Presiden Republik Indonesia ketika itu pada tanggal 15 September 1945 kepada Presiden Insinyur Soekarno. Kemudian Jenderal Sudirman menyarankan kepada Presiden Soekarno agar menemui salah seorang tokoh ulama besar di Indonesia, yaitu Hadratus Syekh
Hasyim Asy'ari di Jombang. Kemudian Presiden Soekarno melalui utusannya mengutus untuk menemui Hadratus Syekh Imam Asy'ari, Hasyim Asy'ari di Jombang untuk meminta fatwa tentang bagaimana melawan penjajahan di Indonesia ketika itu. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari segera menghubungi salah seorang ulama yang ada di Tembak Beras Jombang, namanya Kiai Wahab Hasbullah. Kemudian mereka berdiskusi, kemudian mereka bersepakat untuk mengumpulkan seluruh kiai-kiai yang ada, seluruh ulama-ulama yang ada di Indonesia, termasuk juga Kiai Abbas yang ada di Cirebon. Setelah mereka berkumpul, kemudian sebelum bersidang, mereka melakukan sholat terlebih dahulu, yaitu sholat istikharah untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk memohon kepada Allah untuk agar diberikan pilihan yang terbaik untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Maka kemudian mereka bersidang di Surabaya tanggal 21 Oktober. Kemudian dibacakanlah hasil sidang tersebut pada tanggal 22 Oktober, yang kemudian itulah disebut dengan resolusi jihad. Resolusi jihad adalah suatu pergerakan yang masif, pergerakan yang massal untuk menggelorakan, untuk berjihad melawan penjajahan Belanda ketika itu. Di antara isi resolusi jihad yaitu bahwa kaum muslimin, laki-laki, perempuan, tua, muda, wajib untuk melaksanakan jihad fisabilillah, mengusir ataupun memerdekakan ataupun mengusir penjajah Belanda yang masuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa bagi mereka siapa saja yang meninggal dalam rangka untuk memperjuangkan, mempertahankan, mengusir, melawan penjajah kafir Belanda, maka dia dihukumi sebagai mati syahid atau sebagai syuhada fi sabilillah. Kemudian yang ketiga, isi resolusi jihad yaitu bahwa bagi siapa saja kaum muslimin, laki, perempuan, tua, muda, yang mereka berpihak, yang mereka membantu, yang mereka menjadi kaki tangan penjajah Belanda, maka wajib dihukum mati. Itulah di antara isi resolusi jihad yang kemudian resolusi jihad itu dilaksanakan oleh kaum kiai, oleh kaum ulama, dan juga oleh para santri-santri di Indonesia untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Anak-anakku yang kami cintai, dari sini kita ketahui bahwa ternyata tradisi, peradaban, kebiasaan, warisan para santri-santri terdahulu di zaman sebelum Indonesia merdeka dan setelah Indonesia merdeka, tradisi, kebiasaan, cita-cita, semangat mereka adalah cita-cita semangat untuk memperjuangkan bangsa Indonesia agar merdeka dari penjajahan Belanda. Oleh karena itu, izinkanlah saya melalui revolusi jihad santri tersebut, tidak ada salahnya kita pekikkan kalimat sebagaimana dipekikkan oleh salah seorang mujahidin, oleh salah seorang alim, pahlawan kita di Surabaya, Bung Tomo. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu, para anak-anak sekalian, jangan sampai kita lupa, jangan sampai kita tidak tahu tentang peran besar santri dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Sekarang bangsa Indonesia sudah merdeka. Sekarang tugas kita, kewajiban kita memerdekakan ataupun kewajiban kita untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dengan cara bagaimana kita menjadi santri yang teladan, santri yang beriman, santri yang bermartabat, santri yang mempunyai peradaban, santri yang bisa kembali mewariskan tongkat estafet perjuangan para santri terdahulu untuk menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia, untuk mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu dengan cara diantaranya kita belajar
dengan cara yaitu kita antum semua harus terus tekun belajar, terus memburu ilmu, terus mengejar memburu warisan Nabi Muhammad SAW berupa ilmu din, ilmu syar'i. Dengan ilmu din, ilmu syar'i itulah ilmu tersebut kita jadikan pacuan, kita jadikan acuan, patokan, kita jadikan imam kita untuk agar kita bisa bersikap membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Kemudian pemahaman ilmu din tersebut sesuai dengan pemahaman salafus saleh kita sebarkan, kita pahamkan, kita tularkan, kita wariskan kepada umat yang ada di Indonesia ini agar santri bersama umat bisa menjaga NKRI ini. NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib kita jaga. Kita jaga dari apa? Dengan ilmu kalian, kita jaga, kita bentengi umat, menjaga NKRI dari pemahaman-pemahaman komunisme, dari pemahaman-pemahaman liberalisme, dari pemahaman-pemahaman feminisme, dari pemahaman-pemahaman isme-isme yang lain yang itu dapat merusak generasi umat yang ada di Indonesia. Pemahaman-pemahaman spesial, pemahaman-pemahaman yang merusak bangsa Indonesia ini dan isme-isme yang lain. Dan juga yang penting bagi kita adalah kita jaga NKRI ini dari penjajah-penjajah yang masuk di Indonesia. Mungkin penjajah hari ini tidak seperti dahulu, mereka menggunakan senjata berat dan senjata ringan. Penjajah hari ini mereka masuk dengan budaya mereka. Mereka masuk dengan menyebarkan tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat. Mereka masuk dengan mengedarkan narkoba. Mereka masuk dengan memberikan pemahaman yang salah kepada anak bangsa Indonesia. Mereka masuk dengan penjajahan ekonomi dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu tidak ada salahnya kalau ada istilah NKRI harga mati. Memang NKRI harga mati. Harga mati yang saya maksudkan adalah harga mati kita jaga NKRI agar tetap NKRI ini berada di tangan orang-orang yang adil dan beradab, yaitu kaum muslimin. Jangan sampai NKRI diambil alih oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang punya pemahaman-pemahaman isme-isme yang dapat memecah belah atau merusak bangsa Indonesia, agar anak-anak kita, generasi kita, mereka bisa merasakan hidup di negara Indonesia ini dengan nuansa-nuansa perdamaian, nuansa-nuansa keadilan, dan nuansa-nuansa Islami, dampak dari kita sama-sama menjaga NKRI. Demikian yang sempat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesabaran, keistiqomahan untuk terus menjaga NKRI ini agar negeri semakin jaya dan bermartabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بنيت في الأرض تكبير مساجدنا تكبير تكبير